Guntur Romli dan politik tudingan tanpa bukti. Sepertinya kader Partai Merah itu jagonya tuding-tuding, buat narasi perpecahan. Saat masalah hukum menjerat lawan politik mereka sebut murni penegakan hukum, saat masalah hukum menjerat kadernya, mereka buat narasi kriminalisasi, politisasi. Bicara partai wong cilik, rasa-rasanya jadi patut diduga menjadi partai wong licik. Sudah banyak tudingan yang tak pernah bisa dibuktikan. Video skandal katanya ada, tapi sampai hari ini tak pernah muncul. Buat video singkat mengenai revisi UU KPK tuduh Jokowi dalam dari revisi UU KPK, tak ingat bahwa kadernya di DPR yang ikut tanda tangan. Dan kemudian banyak pejabat yang terlibat mengklarifikasi membantah sendirinya video Hasto. Dan banyaklah tudingan memecah belah bangsa yang tak kunjung dibuktikan sampai detik ini. Dalam demokrasi, kritik adalah hal wajar, tetapi kritik tanpa dasar hanya akan merusak tatanan hukum dan menyesatkan opini publik. Fenomena ini semakin nyata ketika tokoh-tokoh seperti Guntur Romli lebih sibuk membangun narasi daripada menghadirkan bukti. Hukum bukanlah panggung sandiwara, dan keadilan tak butuh drama. Jika memang memiliki kebenaran, maka seharusnya bukti yang berbicara, bukan sekadar teriakan di media sosial. Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya, tudingan tanpa dasar terus digaungkan, seolah fakta tidak lagi menjadi syarat dalam diskusi publik. KPK bekerja untuk menegakkan hukum, dan tidak bisa begitu saja dianggap sebagai alat politik hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kalau merasa ada ketidakadilan, seharusnya hadapi dengan bukti dan jalur hukum, bukan bersembunyi di balik narasi konspirasi yang hanya memperkeruh suasana. Jika seseorang benar, buktikan saja. Jika salah, akui dengan jantan. Politik tudingan tanpa dasar bukan hanya merugikan pihak yang dituduh, tetapi juga mencederai demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang sedang berjalan. Masyarakat tidak butuh drama dan sandiwara, yang diperlukan adalah keadilan sejati. Mari kita bicara dengan fakta, bukan sekadar tuduhan belaka. Guntur Romli seharusnya memahami bahwa komunikasi politik yang sehat adalah yang berbasis fakta, bukan sekadar tuduhan tanpa bukti. Tuduhannya terhadap KPK sebagai alat politik hanya karena pemanggilan saksi secara mendadak justru menunjukkan ketidakmatangan dalam memahami proses hukum. Dalam penegakan hukum, pemanggilan saksi merupakan hal yang wajar, bahkan jika dilakukan secara mendadak, selama sesuai prosedur yang berlaku. Menyebarkan narasi seolah ada konspirasi untuk menjatuhkan Hasto tanpa bukti konkret hanya akan memperkeruh suasana dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Sebagai politikus, Guntur seharusnya mendorong proses hukum yang transparan dan berbasis bukti, bukan membangun opini yang menggiring persepsi publik ke arah yang tidak benar. Jika merasa ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap Hasto, seharusnya hal itu dibuktikan melalui jalur hukum, bukan dengan memainkan narasi politik yang berpotensi memecah belah bangsa. Pernyataan seperti rekayasa kasus dan tekanan politik tanpa dasar hukum yang jelas justru menyesatkan dan berbahaya bagi demokrasi. Seorang politikus yang bertanggung jawab seharusnya membangun narasi yang mencerahkan, bukan memperkeruh keadaan dengan tuduhan liar yang justru memperburuk citra partai yang ia bela. Guntur juga perlu belajar bahwa komunikasi politik yang baik bukanlah tentang siapa yang bisa berteriak paling keras, tetapi siapa yang bisa menyampaikan kebenaran dengan argumentasi yang kuat dan berbasis data. Jika ia ingin membela seseorang, lakukan dengan cara yang elegan, yakni dengan menghadirkan fakta di pengadilan, bukan dengan menebar opini yang mengarah pada delegitimasi lembaga hukum. Demokrasi membutuhkan kritik yang konstruktif, bukan provokasi yang menyesatkan. Jika Guntur terus-menerus memainkan pola komunikasi yang emosional dan tidak berbasis fakta, ia hanya akan semakin kehilangan kredibilitasnya di hadapan publik. Guntur Romli, KPK, dan drama tudingan tanpa bukti. Isu yang berhembus dari ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta kembali diwarnai oleh narasi yang lebih menyerupai drama politik dibandingkan pembelaan hukum yang berbasis fakta.
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, kembali melontarkan tudingan serius terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kali ini dengan klaim bahwa lembaga anti rasuah tersebut menggunakan cara kotor untuk mengganggu pembelaan hukum Hasto Kristianto. Dalam keterangannya kepada media, Romli menyoroti pemanggilan Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang kini menjadi bagian dari tim hukum Hasto, sebagai sebuah bentuk tekanan sistematis. Menurutnya, pemanggilan Febri secara mendadak, hanya sehari sebelum persidangan, adalah bagian dari upaya untuk menghambat pembelaan Hasto di pengadilan. Ia pun mempertanyakan metode pemanggilan melalui WhatsApp yang dinilainya tidak wajar dan memiliki indikasi politis. Namun, di balik tuduhan Romli, muncul pertanyaan mendasar, benarkah ada rekayasa hukum dalam perkara yang menjerat Hasto? Ataukah ini hanya strategi politik untuk mengalihkan perhatian dari substansi kasus? Dramatisasi dan politik tudingan. Pola tuduhan tanpa bukti terhadap KPK bukanlah hal baru. Sejak awal reformasi hukum di Indonesia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan tokoh politik selalu diwarnai dengan narasi, kriminalisasi, tekanan politik, hingga rekayasa hukum. Namun, dalam konteks kasus Hasto, pernyataan Guntur Romli patut dipertanyakan lebih jauh. Pertama, pemanggilan saksi atau pihak terkait dalam kasus hukum adalah prosedur biasa dalam proses penyelidikan dan persidangan. Tidak ada yang aneh jika KPK memanggil Febri Diansyah sebagai saksi atau untuk dimintai keterangannya. Jika pemanggilan mendadak itu dianggap sebagai gangguan, bukankah seharusnya yang dipersoalkan adalah kepatuhan hukum dari pihak yang dipanggil, bukan justru menuding KPK sedang melakukan intervensi politik? Kedua, tudingan bahwa KPK memainkan peran sebagai alat tekanan politik tampaknya lebih bersifat spekulatif dibandingkan berbasis bukti konkret. Lembaga ini telah menangani berbagai kasus korupsi besar lintas partai politik, dari Partai Demokrat, Golkar, hingga PDI Perjuangan sendiri. Jika KPK benar-benar hanya menjadi alat kekuasaan, tentu kasus-kasus besar lainnya yang menyeret elit politik akan diabaikan. Ketiga, Guntur Romli menyebutkan adanya rekayasa kasus dengan merujuk pada 13 penyidik dan mantan penyelidik KPK yang menjadi saksi memberatkan Hasto. Pernyataan ini justru mengundang pertanyaan lebih besar. Apakah semua penyidik itu berkonspirasi untuk menjatuhkan Hasto? Bukankah jumlah saksi yang banyak justru menunjukkan bahwa ada cukup bukti dalam kasus ini? KPK dan tantangan melawan narasi konspirasi. Di tengah gejolak politik nasional, KPK terus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, terutama ketika kasus korupsi menjerat tokoh-tokoh berpengaruh. Narasi bahwa KPK adalah alat politik adalah senjata klasik yang kerap digunakan untuk mengaburkan esensi perkara korupsi itu sendiri. Jika Guntur Romli atau pihak-pihak lain merasa ada penyimpangan dalam proses hukum, jalur yang tersedia adalah mekanisme hukum yang sudah diatur, bukan sekadar membangun opini publik melalui tudingan tanpa bukti. Apalagi, memainkan narasi konspirasi justru bisa menjadi bumerang, mengingat banyak kasus korupsi di Indonesia yang terbukti memiliki dampak sistemik terhadap keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, publik layak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, bukan sekadar retorika politik yang hanya bertujuan untuk menggiring opini. Jika Hasto benar-benar tidak bersalah, pembuktian di pengadilan adalah jalan yang harus ditempuh, bukan dengan menyebar tudingan bahwa KPK sedang bermain kotor. Hukum seharusnya tidak dijadikan panggung drama, dan kebenaran tidak membutuhkan skenario buatan. Tanpa dasar yang jelas, menambah prasangka seolah kau paling tegas. Tuhan melayang tapi kosong maknanya, di mana buktimu hanya ilusi semata. Keadilan tak butuh drama, bukan panggung sandiwara. Jika benar tunjukkan fakta, bukan sekadar retorika. Suara menyaring tapi kosong di dalam, menjual cerita, menggiring pikiran. Jika kau punya bukti, bawalah ke meja, bukan sekadar tuduhan tanpa logika.
ada dasar, bukan dusta semata. Menuduh konspirasi tanpa dasar hukum hanya membuat bangsa ini makin murung. Keadilan tak butuh drama, bukan panggung sandiwara. Jika benar tunjukkan fakta, bukan sekadar retorika. Suara menyaring tapi kosong di dalam, menjual cerita, menggiring pikiran. Jika kau punya bukti, bawalah ke meja, bukan sekadar tuduhan tanpa logika. Jangan salahkan hukum jika tak berpihak. Jangan jadikan panggung untuk mencari tepuk tangan. Jika kau benar, buktikan dengan tindakan, bukan hanya nyanyian tanpa tujuan. Diam bukan berarti kalah, berbicara harus punya arah. Jika kau ingin dipercaya, bicaralah dengan logika. Bukan berarti kalah, berbicara harus punya arah. Jika kau ingin dipercaya, bicaralah dengan logika. Dengar kawan sebelum berbicara, pikir dulu, jangan asal tuduh saja. Hukum bukan panggung sandiwara, keadilan tak butuh drama. Kalau memang benar, tunjukkan bukti, bukan cuma teriak sana sini. Jangan main tuding tanpa dasar, hanya buat gaduh tambah gusar. Jangan asal tuding, jangan main drama, kebenaran tak butuh cerita dusta. Kalau salah, ya akui saja, bukan sibuk buat konspirasi belaka. KPK bekerja tegakkan hukum, jangan kau kira ini panggung bohong. Kalau takut, ya hadapi saja, bukan sembunyi di balik kata-kata. Kalau memang benar, tunjukkan bukti, bukan cuma teriak sana sini. Jangan main tuding tanpa dasar, hanya buat gaduh tambah gusar. Jangan asal tuding, jangan main drama, kebenaran tak butuh cerita dusta. Kalau salah, ya akui saja, bukan sibuk buat konspirasi belaka. Kita butuh keadilan sejati, bukan omong kosong di depan TV. Jika kau yakin, buktikan saja, bukan lempar tuduhan ke sana sini. Mari bicara dengan fakta, bukan hanya tuduhan belaka. Hukum harus tetap berjalan, bukan panggung drama tak berkesan.
tanpa dasar yang jelas, menebak prasangka seolah kau paling tegas. Tuduhan melayang tapi kosong maknanya. Di mana buktimu? Hanya ilusi semata. Keadilan tak butuh drama, bukan panggung sandiwara. Jika benar tunjukkan fakta, bukan sekadar retorika. Suaramu nyaring tapi kosong di dalam, menjual cerita, menggiring pikiran. Jika kau punya bukti, bawa ke meja, bukan sekadar tuduh tanpa logika. Politik itu bukan sekadar kata, harus ada dasar, bukan dusta semata. Menuduh konspirasi tanpa dasar hukum hanya membuat bangsa ini makin murung. Keadilan tak butuh drama, bukan panggung sandiwara. Bukan panggung sandiwara, jika pernah tunjukkan fakta. Keadilan tak butuh drama, bukan panggung sandiwara. Jika benar tunjukkan fakta, bukan sekadar retorika. Suaramu nyaring tapi kosong di dalam, menjual cerita, menggiring pikiran. Jika kau punya bukti, bawa ke meja, bukan sekadar tuduhan tanpa logika. Jangan salahkan hukum jika tak berpihak. Jangan jadikan panggung untuk mencari tepuk tangan. Jika kau benar, buktikan dengan tindakan, bukan hanya nyanyian tanpa tujuan. Diam bukan berarti kalah, berbicara harus punya arah. Jika kau ingin dipercaya, bicaralah dengan logika. Sebelum bicara, pikir dulu, jangan asal tuduh saja. Hukum bukan panggung sandiwara, keadilan tak butuh drama. Kalau memang benar, tunjukkan bukti, bukan cuma teriak sana sini. Jangan main tuding tanpa dasar, hanya buat gaduh tambah gusar. Jangan asal tuding, jangan main drama. Kebenaran tak butuh cerita dusta. Kalau salah ya akui saja, bukan sibuk buat konspirasi belaka. KPK bekerja, tegakkan hukum. Jangan kau kira ini panggung bohong. Kalau takut ya hadapi saja, bukan sembunyi di balik kata-kata. Kalau memang benar, tunjukkan bukti, bukan cuma teriak sana sini. Jangan main tuding tanpa dasar, hanya buat gaduh tambah gusar. Jangan asal tuding, jangan main drama. Kebenaran tak butuh cerita dusta. Kalau salah ya akui saja, bukan sibuk buat konspirasi belaka. KPK bekerja, tegakkan hukum. Jangan kau kira ini panggung bohong. Kalau takut ya hadapi saja, bukan sembunyi di balik kata-kata. Kalau memang benar, tunjukkan bukti, bukan cuma teriak sana sini. Jangan main tuding tanpa dasar, hanya buat gaduh tambah gusar.
Jangan asal tuding, jangan main drama. Kebenaran tak butuh cerita dusta. Kalau salah ya akui saja, bukan sibuk buat konspirasi belaka. Kita butuh keadilan sejati, bukan omong kosong di depan TV. Jika kau yakin, buktikan saja, bukan lempar tuduhan ke sana sini. Mari bicara dengan fakta, bukan hanya tuduhan belaka. Hukum harus tetap berjalan, bukan panggung drama tak berkesan.